Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Wesel Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan rutin mingguan kita. Mudah-mudahan segala langkah kita dari rumah kita masing-masing ke tempat yang mulia ini dilandasi dengan keikhlasan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari rumah kita untuk mendengarkan tausiah, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu tadi malam mungkin sebagian kita sudah hadir di konjen ya, mendengarkan tausiah dari Agim. Saya juga sudah lihat di Facebook ada dua Agim dan Agun di Facebook ya. Saya lihat ada fotonya itu di bandara ya. Dan di Indonesia sekarang apa berita yang lagi ramai, Bu? Di Indonesia di antaranya adalah meninggalnya almarhum UJ ya, yang sangat luar biasa. Yang saya renungkan, ternyata bagi Allah, kalau sudah saatnya ajal seorang tiba, bagi malaikat Izrail, dia tidak pernah melihat apakah seorang itu sedang tenar, apakah seorang itu sedang naik daun atau sedang idola masyarakat. Bagi malaikat Izrail, kalau sudah saatnya tiba, tugas dari Allah untuk mencabut nyawa, meskipun seorang itu tenar, meskipun seorang terkenal, meskipun seorang itu menjadi dambaan masyarakat, tidak ada halangan ya. Kalau sudah saatnya meninggal, ya meninggal saja. Saya berkesimpulan, kalau orang tenar saja bagi malaikat tidak halangan, apalagi orang-orang yang seperti saya yang tidak tenar ya. Mungkin bagi malaikat, siapa lu gitu kan ya kalau mau cabut nyawa. Menjadi pelajaran bagi kita betapa kematian sangat dekat sekali ya. Siapa nyangka misalnya sebelumnya ngopi-ngopi, tiba-tiba 2 jam berikutnya sudah malaikat itu datang menjemput. Mungkin juga kita saat ini sedang mendengar pengajian, nanti kita mungkin beberapa saat setelah bubar dari acara ini, mungkin kalau malaikat sudah mengizinkan, Allah sudah mengenaki kita untuk diambil nyawanya, itu juga mungkin terjadi bagi kita. Makanya karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput kita, kita harus selalu siap-siap 24 jam ya, 24 hours ready. Makanya salah satu kegiatan kita mudah-mudahan di akhir ajal kita dalam keadaan husnul khotimah, sedang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalamnya adalah mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini karena Masjid Wesel ada kegiatan di Fikmart, jadi nanti setelah ini kita bersama-sama ke Fikmart untuk jajan sate Pak Barja dan teman-teman. Jadi pagi ini kita tidak akan terlalu lama seperti biasa, tidak ada 2 pembicara, hanya satu saja. Jadi hanya partai utama saja, yaitu Ustadz Gun-Gun insyaallah. Karena mungkin nanti jam 8 atau setengah 9 kita sudah bubar dan akan melanjutkan perjalanan ke Fikmat insyaallah. Saya persilakan Ustadz Gun-Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita kembali di tempat ini, mengumpulkan antara ruh dan jasad kita di pagi hari ini. Karena sesungguhnya innallaha yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa dalam kematiannya dan Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa yang dalam tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disabit-sabit apa ya? Disebut-sebut. Maaf Bu. Disabit itu bukan disebut, ya beda. Disabit mah disebut sekilas lah gitu ya, disebut sekilas bahwa fenomena yang ramai sekarang itu adalah tentang wafatnya saudara kita, Ustadz yang yang masyhur ya di Indonesia, yakni UJ ya, Ustadz Ahmad bukan Ahmad Bukhari, Jeffrey Al-Bukhari gitu ya, yang sudah wafat pada hari Jumat pagi kemarin. Mudah-mudahan beliau Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Karena sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana latar belakangnya dia, itu kelam sekali gitu kan. Bahkan setelah menikah pun UJ itu masih coba-coba mengulang drugnya gitu, mengulang obat-obatan. Jadi dia itu bukan pemakai kelas rendah, dia itu pemakai kelas tinggi gitu, UJ itu. Tapi ya itu, kalau Allah sayang sama seseorang, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah gitu. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Coba kita lihat definisi husnul khatimah. Yang disebut dengan husnul khatimah huwa ayyufaqal abdu qabla mautihi lil ibti'ad amma yaghdabur rabbi subhanah. Jadi yang namanya husnul khatimah adalah seseorang gitu kan yang memiliki kefahaman. Husnul khotimah itu seseorang yang memiliki kefahaman sehingga mewakafkan dirinya gitu, sehingga mewakafkan dirinya dalam kebaikan sebelum kematiannya gitu. Itu yang namanya husnul khotimah. Jadi seseorang yang diberikan oleh Allah kefahaman sehingga mewakafkan dirinya dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kebenaran gitu ya, kebaikan, lil ibti'ad, untuk menjauhi amma yaghdabur rabbi subhanah, segala sesuatu yang bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu husnul khotimah. Gitu. Jadi yang namanya husnul khotimah itu adalah, sekali lagi, bahwa seorang hamba yang diberikan oleh Allah kefahaman sehingga dia mampu mewakafkan dirinya untuk menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan dalam rangka apa? Lil ibti'ad, untuk menjauhi amma yaghdabur rabbi subhanah, untuk menjauhi segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatu minaz dzunub wal ma'asi. Kemudian dia bertaubat dari segala macam dzunub, dosa, wal ma'asi, dan berbagai macam kemaksiatan. Wal iqbalu ala ta'ah wa a'malul khair. Kemudian kembali kepada ketaatan dan menjalankan berbagai macam kebaikan. Summa yakunu mautihi ba'da zalika ala hadzal hal al hasanah. Nah, kalau Allah mewafatkan dia dalam keadaan seperti itu, sungguh dia sudah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu husnul khatimah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis sahih radhiyallahu an Anas Malikin radhiyallahu anhu qol, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan isti'malhu." Kalau Allah menghendaki seseorang itu dalam kebaikan, isti'malhu. Allah akan membuat dia itu senang untuk beramal gitu. Kemudian kaifa yasta'mahu, bagaimana Allah menyempurnakannya, bagaimana Allah menyempurnakan amalan-amalan orang tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, yuwaffaqahu li amali shalih qabla mautih. Dia beramal yang banyak sebelum kematiannya. Jadi kalau Allah itu berkehendak seseorang itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah, cirinya adalah isti'malhu. Allah membuat orang itu senang dalam beramal gitu. Jadi al-hirsu ala ta'ah, al-hirsu alal amal, rakus dalam beramal. Jadi orang-orang yang akan husnul khotimah bukan orang-orang yang malas-malas gitu, bukan orang yang hare-hare, bukan orang yang berbuat baiknya itu sambil jalan, enggak. Tapi orang yang Allah tetapkan kematiannya dalam husnul khotimah, isti'malhu. Allah akan membuat dia senang untuk beramal. Al-hirsu ala ta'ah, rakus dalam beramal. Makanya seolah-olah orang seperti ini tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beramal, seolah seperti itu gitu. Kenapa? Al-isar fil ibadah mamnuun. Karena isar dalam ibadah itu tertolak, sehingga orang-orang yang dikehendaki oleh Allah husnul khotimah, dia akan senantiasa rakus dalam beramal, itu kata Nabi. Itu jadi semangatnya luar biasa gitu. Apapun dia kerjakan selama itu kebaikan. Apapun dia lakukan selama itu mendatangkan keberkahan dari Allah. Dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan Allah murka, dia jauhi, itu husnul khotimah. Jadi yang namanya husnul khotimah, sekali lagi, bukan cara matinya gitu. Kenapa? Karena Allah itu kan merahasiakan 3 hal dalam kematian ya. Allah merahasiakan waktunya, al-waktu, Allah rahasiakan as-sa'ah gitu. Allah rahasiakan waktunya, entah kapan kita akan mati, ya kan? Kemudian Allah itu merahasiakan makan, tempatnya gitu. Tempatnya Allah rahasiakan. Pak Marjuki mau mati di rumah sakit misalkan, sengaja datang ke rumah sakit, ya Pak Marjuki ya, biar dirawat sama suster-suster cantik misalkan, maksudnya latihan biar diiringi sama bidadari nanti, misalkan seperti itu ya. Ternyata matinya bukan di rumah sakit, begitu mau ke toilet mati di toilet misalkan, nggak pas dikelilingkan, bisa jadi Allah berkehendak tempatnya Allah rahasiakan gitu. Kemudian yang ketiga, caranya gitu. Caranya, kalau kata Agim kemarin, ada pilot katanya. Pilot itu dia kalau dia mau terbang, Bu, selalu berwudu gitu. Karena khawatir dia matinya dalam pesawat. Misalkan pesawatnya crash atau apalah gitu. Kemudian makanya dia setiap mau naik pesawat, setiap dia mau mengendarai pesawat gitu ya, nyupirin pesawat gitu ya, dia selalu berwudu. Ternyata matinya apa, Bu? Tertabrak angkot gitu kan. Itu kan Allah merahasiakan caranya gitu. Allah merahasiakan caranya. Makanya husnul khotimah tidak dilihat bagaimana orang itu mati gitu. Bagaimana cara orang tersebut mati. Kita jangan pernah beranggapan kalau orang yang tabrakan, kalau orang yang tertimpa bangunan itu su'ul khotimah. Salah gitu. Yang namanya husnul dan su'ul khotimah bukan caranya dia mati, tapi bagaimana dia mengisi sisa kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan gitu. Itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kata Nabi SAW, orang yang tertimpa bangunan itu bisa syahid gitu. Kalau orang itu mukmin gitu. Itu definisi husnul khatimah. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah husnul khatimah, sekali lagi, isti'malhu, Allah sempurnakan amalannya. Dengan cara apa? Dia rakus beramal sebelum kematiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmizi, wa shahhahul Albani fi silsilatus shahihah. Syekh Albani menulisnya dalam kumpulan hadis sahih, silsilah hadis sahih. Kemudian ada hadis yang menarik lagi
dari Imam Ahmad, hadis nomor 17.330. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan, asalahu qila wa ma'asalahu qala, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi tsumma yaqbiduhu alaih." Ini yang menarik. Jadi kalau Allah berkehendak kebaikan terhadap seseorang, kalau Allah menghendaki seseorang itu husnul khatimah, maka Allah yaftahullahu azza wa jalla amalan salihah. Allah buka berbagai macam pintu amal soleh buat dirinya gitu. Jadi berbagai macam kesempatan, maksudnya orang itu akan melihat segala sesuatu itu sebagai amal kebaikan. Cangkir kosong diambilin, gitu kan. Ibu-ibu belum dapat minuman diambilin. Wah, itu kan amal soleh, segala sesuatu bisa jadi kebaikan gitu. Kemudian kata Rasulullah apa? Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan solihah. Allah bukakan berbagai macam pintu kebaikan, pintu amal soleh qabla mautih, sebelum kematiannya. Tsumma yaqbiduhu alaihi. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah sayang sama dia, maka Allah kunci orang itu dalam kebaikannya. Jadi Allah tidak kasih kesempatan orang tersebut untuk keluar jalur tersebut gitu. Allah tidak kasih kesempatan orang tersebut untuk keluar dari kebaikan tersebut. Allah kunci dia gitu. Sehingga dia senang dalam menjalankan ketaatan. Seolah-olah tidak ada kesempatan buat dirinya untuk menjalankan kemaksiatan. Ini orang-orang yang diingini oleh Allah kebaikannya. Allah kunci dia, coba. Siapa yang tidak mau? Allah jaga, Allah proteksi dirinya supaya tidak menjalankan kemaksiatan. Ini orang-orang yang diingini oleh Allah kebaikannya, kata Rasulullah SAW. Dikunci dia, dibuka berbagai macam pintu kebaikan sebelum kematiannya. Nah, ketika waktu-waktu menjelang kematiannya, Allah kunci dia. Allah tidak kasih kesempatan dia untuk berbuat kemaksiatan. Subhanallah kalau ada orang-orang seperti ini. Subhanallah kalau ada di antara kita tidak senang lagi berbuat kemaksiatan, tapi rakus dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilihat itu semuanya kebaikan gitu. Ini orang-orang yang diingini kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu kita pernah membahas tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu atau cara-cara tertentu bagaimana orang itu bisa husnul khatimah. Di sini disebutkan ada 12 cara. Di antaranya yang pertama ya, yang biar kita itu menubuhkan husnuzon kepada saudara kita yang muslim ya. Uje matinya kapan, Bu? Wafatnya kapan Uje? Hari Jumat pagi ya. Hari Jumat pagi. Coba nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu lailatul jum'ah au naharoha, di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailatil jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Kata Rasulullah, kematian tidaklah seorang muslim yang meninggal yaumul jum'ah, pada hari Jum'ah, au lailatil jum'ah, atau di malam Jum'ah, au naharoha, atau pada siang harinya, ila waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah jaga dirinya dari fitnah kubur. Orang yang terjaga dari fitnah kubur, insya Allah itu akan selamat ke tahapan-tahapan berikutnya. Kenapa? Karena fitnah kubur itu merupakan manzilatul ula, manzilatul awal gitu. Tahapan yang pertama. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang selamat dari fitnah kubur, apabila seseorang selamat dari siksa kubur, maka pasti dia akan selamat ke tahapan berikutnya gitu. Makanya, tapi ya itu Allah rahasiakan kapan kita akan mati gitu. Makanya kalau mau mati ya berdoalah hari Jumat gitu ya. Hari Jumat gitu ya. Lailatul al-mautu lailatul jum'ah au naharoha, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man muslimin yamutu yaumul jum'ah au lailatil jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Tuh, Allah akan selamatkan dari fitnah kubur. Hadirin wa hadirat rahimakumullah.
Kenapa fitnah kubur itu begitu mengerikan? Kenapa fitnah kubur itu begitu menyeramkan? Ada sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jenazah, sesungguhnya orang yang mati, idza wudi'a fi qabrih, apabila dia sudah diletakkan di dalam kuburnya, di liang lahatnya, innahu yasma'u khafqa ni'alihim, sesungguhnya orang tersebut, orang yang mati tersebut mendengar suara sendal orang-orang yang di atasnya, hina yuwalluna anhu, ketika orang-orang tadi meninggalkannya, gitu. Itu kata Nabi. Jadi orang mati itu, Bu, itu mendengar apa yang kita bisikan. Kalau kita berbisik tentang keburukan-keburukan, dia pasti sedih, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kebaikan-kebaikannya, dia senang, gitu. Dia senang. Jadi mayit itu tahu apa yang, maksudnya ruhnya gitu ya, tahu apa yang sedang kita lakukan, gitu. Gitu. Sehingga dia pun mendengar ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya mulai meninggalkannya. Itulah kesendirian dia dimulai, gitu. Fa in kana mu'minan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dirinya adalah seorang mukmin, kanatis shalah inda ra'si. Kalau dia itu orang mukmin, maka salat akan menemaninya di atas kepalanya, di sisi kepalanya, gitu. Inda ra'si. Itu kalau orang mukmin. Wa kana siyam an yamini. Sementara saum akan menemaninya di sisi kanannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatiz zakah an shimali. Dan zakat akan menemaninya di sebelah kirinya. Inilah perbekalan yang harus kita persiapkan supaya kita banyak teman nanti di kuburan. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah was-silah wal ma'ruf wal ihsan ilan nasi inda rijlaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara perbuatan-perbuatan baiknya, baik itu sedekah, menghubungkan silaturahim, wal ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik, wal ihsan, kebaikan di atas kebaikan, ilan nas, kepada manusia yang lainnya, inda rijlaih, akan menemaninya di kakinya. Kenapa? Semuanya itu akan menjadi saksi bahwa kakinya telah melangkahkan kepada hal-hal yang baik, gitu. Itu kata Nabi SAW, akan menemaninya di kakinya. Fayu'ta min qabli ra'si. Kemudian datanglah sholat itu dari arah kepalanya. Fataqulus sholah. Kemudian sholat itu akan berkata, ma qabli madkhal. Sholat dengan bangganya mengatakan, tidak ada yang masuk sebelumku, kata sholat itu. Tidak ada yang masuk sebelumku. Ini menunjukkan bahwa sholat bangga dengan mayit ini. Dia tidak pernah melakukan apapun kecuali saya, katanya. Di atas pikirannya. Summa yuta'an yamini, kemudian datang dari sisi kanannya. Fayaqulu siyam, saum mengatakan, ma qabli madkhal. Tidak ada sebelumku yang datang. Maksudnya apa? Saum bangga bahwa orang itu tidak pernah melakukan hal-hal yang lainnya kecuali saum, katanya gitu. Fayuta'an yasari, summa yuta'an yasari, kemudian datang dari sisi kirinya. Fataqulu zakah, zakat berkata, ma qabli madkhal. Tidak ada yang masuk kepadanya kecuali aku, kata zakah. Summa yu'ta min qabli rijlai, kemudian datang dari arah kakinya. Fayaqul, kemudian mengatakan fi'lal khairat, perbuatan baiknya. Minas sedekah, dari sedekah, kemudian dari menyambung silaturahim, dari perbuatan baik, ihsan kepada manusia. Ma qabli badkhal, kata mereka. Tidak ada yang masuk dari arah sini kecuali aku. Maksudnya kakinya tidak pernah melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, kata perbuatan-perbuatan baiknya. Itu semua menjadi saksi. Surah Yasin. Ayat berapa tuh surah Yasin? Yang mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita itu akan dikunci, biarkan amalan-amalan kita yang menjawabnya, gitu kan. Tidak perlu kita kalau mati itu disisipi kertas, man robuka. Kan ada, zaman dulu masih ada loh, Bu. Kalau mau meninggal dikasih kertas, disisipi nih di bungkusnya, nanti kalau mau jawab gampang, katanya. Masih ada kayak gitu. Man robuka, man nabiyuka, man dinika, kemudian apa lagi?
Itu disisipin. Nah, gimana mau baca coba? Orang diikat gimana mau ngambilnya coba kan? Itu aneh. Padahal kata Nabi SAW, biarkan amalan-amalan kita yang menjawab semuanya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aidihim, tangan-tangan kita yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kita usahakan di dunia ini. Fayuqalu lahu, kemudian datang malaikat, kemudian berkata kepadanya, ijlis, ijlis, duduklah, kata malaikat. Fayajlisu waqad mutilat lahu syamsu qad adzanat lil ghurub. Coba Bu, menarik Bu. Orang soleh ketika disuruh duduk oleh malaikat itu wajahnya berubah. Waqad mutilat lahu syamsu qad adzanat lil ghurub. Matanya berubah seperti matahari yang mau tenggelam. Maksudnya apa? Sunset ya. Pernah lihat sunset Bu kalau kita ke ini Great Ocean Road coba. Indahnya luar biasa. Seperti itu nanti orang-orang mukmin itu. Ketika didudukan oleh malaikat, rupa orang-orang mukmin itu berubah seperti matahari yang mau tenggelam. Qad azanat lil ghurub, seperti matahari yang mau tenggelam. Indah. Indahnya matahari yang mau tenggelam itu jauh lebih indah daripada bulan purnama. Betul tidak? Kalau bulan purnama, dia tidak memancarkan cahaya. Karena bulan itu kan dia. Sementara matahari itu nur. Gitu. Nur itu memancarkan cahaya. Makanya kalau ada yang namanya farah nur, itu harus memancarkan cahaya kebahagiaan. Bukan cahaya kesedihan. Itu farah itu kan kebahagiaan. Gitu ya. Jadi kalau nur itu cahaya. Jadi harus memancarkan kebahagiaan. Gitu ya. Nah kalau bulan itu dia. Kenapa di dalam Quran surat apa tuh? Asyamsu nur wal qamaru dia. Matahari itu nur, matahari itu cahaya. Dia yang memiliki cahaya, sementara bulan itu dia. Dalam bahasa Indonesia itu diartikan sama cahaya gitu. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia nur sama dia itu diartikan sama cahaya. Padahal itu beda. Kalau nur dia memiliki cahayanya sendiri. Sementara dia itu cahayanya hanya sebatas pantulan dari yang lain. Makanya bulan itu kan cahayanya dari pantulan dari matahari. Itu beda dalam bahasa Arab antara nur dan dia. Sementara di dalam bahasa Indonesia itu diartikan sama gitu ya. Nah, wajah orang mukmin nanti itu seperti matahari. Jadi enggak terlalu apa namanya? Silau melihatnya gitu kan. Enggak terlalu silau tapi redup gitu, enak gitu ngelihatnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu, kemudian malaikat bertanya kepadanya, "Ara'aitaka hadzal rajul allazi kana fikum?" Kata malaikat, "Apakah engkau tahu laki-laki ini?" katanya. "Dia itu bersama-sama kalian waktu dulu. Ma taqulu fihi, apa yang akan kau katakan tentangnya? Wa madza tashhadu bihi alai, dan apa yang akan kau persaksikan dengannya?" Fayaqul, kemudian dia mengatakan, "Da'uni hatta usolli." Lihat orang mukmin itu ya, sebentar ya katanya. Saya menjawabnya nanti, biarkan saya sholat dulu, biarkan saya sholat dulu. Coba di kuburan Bu minta sholat dulu Bu, karena kebiasaannya. Ya kalau misalkan kebiasaannya ngopi ya, bentar saya pengen ngopi dulu kan gitu berenan. Ya Bu ya. Tapi kalau orang soleh, da'uni hatta usolli, biarkan saya sholat dulu. Ini orang mukmin. Jadi orang mukmin itu akan membawa kebiasaannya. Kebayang kalau misalkan ditanya malaikat, ngapain? Bentar ya, saya nyimeng dulu, kan nggak pantas gitu, nggak. Orang-orang maksiat akan seperti itu, gitu. Fayaqul, kemudian malaikat menjawab, innaka sataf'al, silahkan engkau kalau mau sholat dulu. Ini sama seperti Khubayb bin Adi ketika dia mau dicincang oleh orang-orang kafir. Ketika mau dicincang, apa yang diminta oleh Khubayb bin Adi? Biarkan saya sholat 2 rakaat. Kemudian dia perpendek sholatnya. Kata Khubayb, andaikan kalian tidak akan menyangka bahwa saya mau perpanjang sholat karena takut dibunuh kalian, pasti saya akan perpanjang sholat saya. Tapi saya khawatir kalian menyangka saya memperpanjang sholat karena takut dibunuh oleh kalian. Khubayb bin Adi. Coba, setelah sholat 2 rakaat, Khubayb bin Adi dicincang oleh orang-orang kafir, gitu ya. Nah, inilah
indahnya orang-orang mukmin. Apa yang dia minta selalu ketaatan. Kemudian malaikat mengatakan, akhbirni amma nas'aluka amma nas'aluka anhu ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum. Beritakan kepadaku apa yang telah aku tanyakan kepadamu sebelumnya. Siapa laki-laki ini? Apa yang kau persaksikan terhadapnya? Itu kan. Kemudian dia menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa annahu jaa bil haqq min indillah. Bahwasanya dia datang dengan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu ala zalika fayuqalu lahu, kemudian malaikat menjawab, ala zalika hayyita. Atas itulah engkau dihidupkan. Maksudnya apa? Engkau itu hidup, seorang mukmin itu hidup memang untuk mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Engkau itu hidup memang untuk apa? Untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita ini hidup percuma, ya. Kita ini sia-sia hidup kalau tidak mengikuti, tidak mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Percuma. Jadi mendingan ke laut aja gitu ya. Percuma gitu. Kenapa? Kata malaikat, anazalika hayyita. Atas itulah engkau dihidupkan gitu. Atas itulah engkau dihidupkan. Wa anazalika mut, dan atas itulah engkau dimatikan gitu. Wa anazalika tub'asu insyaallah, dan atas itulah kalian dibangkitkan. Bukankah salah satu doa dalam doa iftitah adalah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian malaikat summa yuftahu lahu bab min abwabil jannah. Setelah dia sukses menjawab pertanyaannya, summa yuftahu lahu bab min abwabil jannah. Kemudian dia buka salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Fayuqal, kemudian malaikat mengatakan, haza maq'aduka minha. Inilah tempat tinggalmu, katanya. Inilah tempat tinggalmu. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu semua milikmu yang telah Allah janjikan kepadamu. Fayazdadu ghibdatan wa sururan, maka tidak ada yang membuatnya dia senang kecuali ingin segera dimasukkan ke dalam surga tersebut. Summa yuftahu lahu babun min abwabin nar, kemudian dibuka satu pintu dari pintu-pintu neraka. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu fiha law asaitu. Kata malaikat, engkau tahu, katanya, itu tempat tinggalmu, dan segala yang ada di dalam isinya itu segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepadamu, law asaitah, seandainya engkau bermaksiat kepadanya. Fayazdadu ghibdatan wasururon, sungguh dia bertambah lagi kebahagiaannya. Kenapa? Karena diselamatkan dari neraka. Summa yafsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an, malaikat membentangkan kuburannya sebanyak sab'una zira', sebanyak 70 diro. Diro itu satu depa ya Kang Abu ya, satu hasta ya, 70 ziro. Ziro itu, hasta itu satu dari ujung ujung jari yang paling panjang mungkinnya sampai ke ujung sikut itu. 70 dibentangkan kuburnya Bu orang mukmin itu. Dibentangkan orang mukmin itu. Makanya orang yang selamat di kuburnya pasti selamat ke tahapan-tahapan berikutnya gitu. Kemudian wa yunawwiru lahu fi, Allah terangi kuburnya. Allah terangi kuburannya gitu. Jadi kuburannya tenang, kuburan bukan tempat yang sempit buat dirinya. Kuburan bukan tempat yang mengerikan buat dirinya. Wa yu'adul jasadu lima badamin, kemudian Allah kembalikan jasadnya seperti pertama kali dia diciptakan. Fayaj'alu nasmatahu fin nasmit thayyib, kemudian dijadikanlah ruhnya berada di dalam nasim itu apa ya? Fin nasim thayyib, dalam nasim yang indah. Enggak tahu nasim apa. Wahya tairun na'laku fi syajaratil jannah.
Oh, Nasim itu apa? Dia adalah burung yang bergelantungan di atas pohon surga gitu. Itu ruh-ruhnya nanti mungkin wallahu alam seperti apa. Tapi pokoknya orang mumin itu mendapatkan kebahagiaan sejak dia berada di kuburnya. Qala fadzalika qouli ta'ala, ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli was-sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berkehendak untuk berbuat segala sesuatu yang Dia kehendakinya. Sementara orang-orang kafir, wa annal kafir idza utiya min qabli ra'si lam yujadu syai'un lam yujad syai'un. Sementara orang kafir sebaliknya. Orang kafir apabila idza utiya min qabli ra'si, ketika dia menengok ke arah kepalanya, lam yujad syai', tidak ada sedikit pun, tidak ada sesuatu pun di atas kepalanya gitu. Orang kafir tidak punya bekal. Summa utiya an shimali fala yujad syai', kemudian dia menengok ke sebelah kirinya, tidak ada apa-apa. Summa utiya min qabli rijlai fala yujad syai', kemudian dia menengok ke arah kakinya, juga tidak mendapati apa-apa. Fayuqalu lahu, kemudian datang malaikat berkata kepadanya, ijlis, duduklah. Fayajlisu khaifan mar'uban, kemudian dia duduk dengan rasa takut yang begitu sangat mengerikan, maksudnya ketakutan yang luar biasa. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum. Ditanya si orang kafir ini ya. Kita jangan terlalu panjang menerjemahkan kafirnya itu kafir non muslim ya. Bisa jadi kita juga termasuk kategori orang-orang yang kafir sesungguhnya, yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat ini. Kita harus takut kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Jangan pernah mengatakan kalau Rasulullah menyebutkan kata kafir itu langsung ke orang-orang non muslim. Jangan pernah. Karena orang-orang kafir itu definisinya banyak. Bisa jadi ngaku muslim tapi kelakuan kafir gitu kan. Bisa jadi gitu. Karena kafir itu banyak, bisa kafir amal, bisa kafir i'tiqad, bisa kafir dalam masalah syukur nikmat. Banyak kafir itu ya. Kafir itu banyak. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan kata kafir, bisa jadi kafir itu termasuk kita yang diancam. Fayuqalu lahu ara'aitaka hadzal rajul, apakah engkau tahu laki-laki ini yang dulu bersama-sama kalian? Fala yahtadil ismih. Kemudian dia tidak bisa memberikan jawabannya. Apakah engkau tahu namanya? Dia sama sekali tidak tahu. Sampai-sampai malaikat mengatakan kepadanya, Muhammad. Dia Muhammad. Kemudian orang kafir ini mengatakan, ma adri, saya tidak tahu. Coba. Sampai tidak tahu. Bapak-bapak, maaf bapak-bapak. Bapak-bapak yang di luar. Hatta yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, Muhammad, ini Muhammad. Kata orang kafir, ini Muhammad. Coba, maksudnya gimana coba? Ini Muhammad, sampai orang itu gak kenal. Ma adri, saya tidak tahu. Coba, gimana kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kemudian ketika ditanya ketika ditanyakan kita nggak tahu, sampai ditunjuk ini Muhammad, masih nggak tahu. Coba, gimana kita masih mau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad gitu? Kalau karena Nabi Muhammad itu walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita tidak pernah ngobrol dengannya, kalau orang mukmin mengikuti ajarannya pasti tahu siapa itu Nabi Muhammad. Bahkan orang yang mimpi sekalipun ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, kalau itu Rasulullah pasti benar bahwa itu Rasulullah SAW gitu, ya kan? Apalagi nanti di alam kubur. Makanya rugi kalau misalkan kita ditanya oleh malaikat kemudian kita tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nauzubillahi min zalik. Kemudian orang ini malah menjawab, sami'tun nas qalu qaulan. Kata orang ini,
saya hanya mendengar ucapan-ucapan manusia. Fakultu kama qalan nas, dan saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Fayuqalu lahu ala zalika hayyita wa ala zalika mut wa ala zalika tub'asu insyaallah. Kata malaikat, kalau begitu engkau itu hidup hanya untuk mereka, engkau itu mati untuk mereka, dan engkau itu dibangkitkan. Coba minta pertanggungjawaban mereka. Rugi Pak Bu kalau kita itu hidup mikirin orang gitu ya. Kalau kita itu hidup hanya untuk apa? Hanya untuk apa? Mencari keridhaan manusia. Tujuan hidup kita carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percuma manusia itu tidak memiliki apa-apa gitu ya. Kalau kita menumpukan hidup kita ke manusia, kepada manusia, maka rugilah kita. Kita tidak akan mendapatkan apapun yang akan kita inginkan. Summa yuftahu lahu bab min abwabin nar, kemudian dibukakan pintu dari pintu neraka oleh malaikat. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minan nar. Kata malaikat, ini tempatmu, katanya, ini tempatmu. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan apa-apa yang telah Allah janjikan untukmu. Fayazdadu hasratan wa suburon, maka bertambah pada dirinya penyesalan dan kerugian. Summa yuftahu lahu babun abwabil jannah, kemudian dibuka pintu-pintu surga, kemudian dibuka salah satu pintu saja dari pintu surga. Fayuqal, kemudian dia mengatakan, hadza maq'aduka minal jannah, ini tempatmu di surga. Wa ma'adallahu laka, dan apa-apa yang Allah janjikan buatmu. Lau ata'athu, andaikan kamu mentaatinya. Lau ata'tahu, andaikan engkau mentaatinya, pasti engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Fayazdadu hasratan wasaburon, malah tambah lagi penyesalan dan kebinasaannya. Summa yudayiku alaihi fi qabri, kemudian malaikat disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa fihi idla'u, kemudian sampai meremukan tulang-tulangnya gitu. Jadi siksa kubur itu benar-benar ada gitu. Kalau ada kejadian misalkan ada mayit baru 3 jam digali, kemudian tulangnya udah remuk, udah itu mungkin saja gitu. Karena siksa kubur itu ada. Tapi yang perlu diyakini bahwa kuburan itu beda dengan alam kubur gitu ya. Mungkin disiksanya bukan di kuburan situ gitu kan, di mana wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kuburan itu ada. Tapi ada juga orang-orang yang dikubur udah lama, kemudian begitu digali dengan kasus kenapa kemudian masih utuh, mungkin saja Allah jaga gitu, mungkin saja gitu, mungkin saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebagai pelajaran buat kita, sebagai ibrah buat kita. Fatilka ma'isyatan donka allati qala Allah Ta'ala, itulah yang disebut dengan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an zikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari sunnah-sunnah Nabi, barang siapa yang berpaling dari fatwa-fatwa ulama yang benar gitu ya, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya bagi dirinya kehidupan yang sempit, yakni nanti di alam kubur sampai remuk tulang-tulangnya, kata Rasulullah SAW. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang seperti ini akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kuburan itu merupakan salah satu tahapan yang harus kita persiapkan gitu ya. Dengan apa? Dengan berbagai macam amal soleh. Kita harus rakus menjemput amal soleh. Kita harus rakus mengambil segala kesempatan yang bermanfaat buat kita. Kata Nabi SAW, segala sesuatu itu bisa menjadi kebaikan sekalipun kita mengambil duri di jalanan. Sekalipun kita mengambil sampah di masjid, itu bisa jadi amal soleh. Ikhlas lakukan, rakuslah dalam beramal. Itu salah satunya. Bahwa mati dari hari Jumat itu bisa menyebabkan kita terselamatkan dari azab kubur yang mengerikan. Yang lainnya misalkan orang yang mati dalam orang yang mati dalam mengucapkan syahadat.
La ilaha. Tapi nggak mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa gitu ya. Ah gampang cuma la ilaha illallah, masa susah? Nggak mungkin. Sampai orang ngap-ngapan aja susah ya kak. Sebagaimana minggu yang lalu apa namanya Ustadz Abu menceritakan bagaimana Fir'aun itu mau mengucapkan la ilaha begitu susahnya. Kenapa? Disumpal oleh malaikat Jibril katanya. Orang kesel gitu kan ya. Gitu. Kenapa? Karena mengucapkan la ilaha illallah terselamatkan orang tersebut. Tapi jangan pernah berharap bahwa kita itu akan mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita, sementara kita tidak pernah terbiasa dengan ucapan tersebut. Enggak, mustahil, itu mustahil ya. Nabi SAW mengatakan, man kana akhara kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jangan sampai di akhir di waktu sekarat itu rokok sabatang, nauzubillah min dzalik. Itu ada itu. Ada kawan saya cerita, Pak Yunan kalau tidak salah ya, ada orang yang mau orang sekarat gitu ya. Orang yang sekarat coba mintanya apa? Rokok. Iya kan? Imam Ghazali atau siapa gitu. Imam Ghazali atau siapa yang mengatakan memang betul. Orang itu di akhir hayatnya itu akan meminta yang menjadi kebiasaannya. Gitu. Kalau kebiasaannya itu makan bukan yang saya senang itu yang dari Pak Wito itu itu tempe mendoan masih mending itu mah. Aduh, minta tempe mendoan terakhir kali misalkan, nah itu mah wajar, masih mending gitu kan. Nah, gitu ya, masih mending itu mah. Tapi yang mengerikan adalah ketika di akhir hidupnya dia minta sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang yang di akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Cuman masalahnya apakah gampang kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita. Itu dua tuh yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Kemudian di antaranya lagi al-mautu bit ta'un, mati karena taun. Saya nggak ngerti itu taun apa ya. Peste apa ya? Penyakit dari tikus itu ya. Oh, itu taun ya. Ya penyakit sekampung lah taun itu, Bu. Jadi kalau orang terkena penyakit taun, kata Nabi SAW itu seperti orang yang syahid gitu. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, qalat sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un, tentang ta'un, fa akhbirni annahu azabun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ta'un itu merupakan azab. Jadi kalau penyakit terkena kepada satu kampung itu merupakan azab. Yab'asuhullahu ala mayyasha. Allah memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi penyakit satu kampung itu kalau menimpa orang-orang mukmin itu merupakan rahmat, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa min ahadin yaqa'at ta'un, tidaklah seorang mukmin yang terkena penyakit ta'un fayamkusu fi baladihi, ketika dia berada di dalam negerinya, kampungnya tersebut, sobiron, kemudian dia bersabar, muhtasiban, dan dia mengharap ridha Allah, ya'lamu annallaha la yusibuhu ila ma kataballahu ila kana lahu mithla ajrun syahid. Ketahuilah kalau orang seperti itu sabar mengharap ridha Allah dengan penyakitnya, illa ma katabahullah, kecuali Allah akan mencatatnya dia sebagai orang yang berpahala-pahala syahid gitu. Makanya kata Nabi, kalau ada penyakit taun, kita sudah berada di tempat tersebut, jangan keluar gitu kan. Tapi kalau kita berada di luar, jangan masuk gitu ya. Tapi saya nggak bisa mengkiaskan gitu ya, penyakit taun itu kalau sekarang boleh nggak diartikan penyakit, wallahu alam ya. Pokoknya mungkin taun itu penyakit yang mengenai satu kampung secara massal gitu, epidemik gitu ya. Kemudian al-mautu bisababil hadbi wal gharaq, kematian yang disebabkan timpahan atau tenggelam. Itu bisa jadi
baik juga bagi orang-orang mukmin. Nah, kita suka salah pengertian. Orang yang mati tenggelam, wih, su'ul khotimah matinya gitu kan. Kan kita suka begitu. Orang yang mati tenggelam dibilang su'ul khotimah. Ih, mengerikan, bolotot ininya apa matanya. Misalkan ada orang lagi mancing misalkan ya. Udah itu tigejebur. Tigejebur itu apa ya? Bukan, tigejebur bukan tenggelam. Ya terpeleset atau tigejebur gitu. Kujiblek gitu kan. Kalau tenggelam tilelep gitu. Tigejebur itu lagi ini misalkan ikannya terlalu besar kemudian ketarik sama ikan, gejebur. Nah, gitu tigejebur. Kemudian mati. Kita bilangnya ih, su'ul khotimah ih. Kenapa? Soalnya nipu ikan terus. Ah, itu kan gak boleh kayak gitu. Nipu ikan terus gitu kan. Kemudian dia melotot matanya. Itu bukan. Jadi kalau orang yang meninggal kemudian matanya melotot apa, belum tentu itu. Belum tentu su'ul khotimah gitu. Kalau amalannya baik ya kan, itu bisa jadi husnul khotimah. Jadi orang mati itu jangan dilihat bagaimana cara matinya. Kata Nabi, orang yang tenggelam saja itu bisa dikategorikan orang yang syahid gitu kan. Tentu syahidnya syahid sugro ya. Syahid sugro. Mana tadi? Kemudian selanjutnya mautul mar'ah fi nafasiha bisababin waladiha. Orang yang hamil gitu ya, orang yang melahirkan itu bisa kategori syahid juga ya, bisa jadi husnul khotimah, orang yang mempertahankan kandungannya kemudian dia melahirkan tidak ada cara yang lain misalkan kemudian sampai meninggal, syahid itu ya. Syahid itu ya. Itu syahid. Al-mar'atu tamutu bijub'i syahid gitu. Kemudian orang yang mempertahankan al-mautu difa'an anid-din aul mal au nafs. Orang yang mempertahankan agama, orang yang mempertahankan harta, orang yang mempertahankan jiwa itu bisa syahid. Pak Marzuki misalkan dirampok, ada yang terus Pak Marzuki dipertahankan, itu syahid itu. Insya Allah syahid Pak. Gitu ya. Tapi jangan berharap dirampok gitu ya. Jangan berharap dirampok, itu syahid. Kemudian apa lagi? Kematian dalam kalau ghazian fisabilillah mah jelas ya, perang di jalan Allah itu udah nggak perlu diceritakan lagi ya. Itu udah pasti gitu ya. Satu lagi lah. Wa mautu mana tadi? Oh, karena sakit perut, Bu. Karena sakit perut, orang yang terkena infeksi perut gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkena penyakit perut itu bisa jadi syahid gitu. Orang yang terkena penyakit perut bisa jadi wal mautu badal batn gitu. Wa ma mata fil batni fahuwa syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang yang terkena virus perut gitu ya, apapun itu, kanker perut, pokoknya mungkin sejenisnya lah. Kalau mencret mah nggak tahu ya, wallahu alam. Pokoknya mungkin penyakit perut yang kronis, wallahu alam, itu bisa termasuk kategori husnul khatimah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kematian itu bukan sesuatu yang harus kita takuti ya. Tapi yang harus kita takuti itu adalah setelah kematiannya gitu. Kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti. Kenapa? Karena Siti Aisyah saja itu merasa takut secara naluriah, takut mati. Siti Aisyah saja. Kata Siti Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, pasti Allah senang berjumpa dengannya. Kemudian waman kariha liqa Allah, barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka karihallahu liqa'ah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Kemudian kata Siti Aisyah, ya Rasulullah katanya, sesungguhnya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akrahiyatul maut, sesungguhnya aku ini takut akan kematian, kata Siti Aisyah. Faka'anna nakrahul maut, apakah boleh saya itu merasa takut akan kematian?
Kata Nabi, laisa kadzalik, bukan seperti itu maksudku wahai Siti Aisyah. Walakinal mu'min, akan tetapi apabila seorang mukmin idza busyira bi rahmatillah, orang mukmin apabila diberikan kabar gembira dengan rahmatnya, waridwana dan keriduannya, wajannati gitu ya, dan surga-surganya, ahabba liqa Allah, pasti dia akan senang berjumpa dengan Allah. Orang mukmin itu sudah dikasih tahu apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka gitu. Makanya orang mukmin idza busyira bi rahmati waridwani wajannati ahabba liqa Allah, pasti senang akan segera gitu. Sama seperti kita dikasih kabar gembira, ini loh, ini, pasti akan segera ingin rujuk. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari, kamu mau tetap jadi penguasa di bumi ini sebagai khalifah, sebagai nabi, atau kamu menginginkan apa yang ada di sisi Allah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lebih menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang mukmin itu udah diberikan kabar gembira, Pak, dalam kematiannya. Sementara orang kafir, kata Nabi, wa innal kafir, sesungguhnya orang kafir idza busyira bi adzabillah, apabila diberikan kabar gembira, maksudnya bukan kabar gembira, diberikan kabar gembira dengan azab Allah dan diberikan kabar gembira dengan kemurkaannya, kariha liqa Allah, pasti dia akan benci bertemu dengan Allah. Makanya yang harus kita persiapkan adalah bekal yang matang, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah sehingga kita dicelupkan dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah lagi, satu hadis lagi sebagai penutup kita, bahwa jangan sampai kita itu punya keinginan yang penting masuk surga, jangan, gitu ya. Jangan sampai kita itu bercita-cita yang penting masuk surga, jangan. Kalau masuk surga, semua mukmin yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah pasti masuk surga. Masalahnya mampir dulu ke neraka atau tidak, gitu. Ya kita itu harus khawatir kalau kita mampir dulu ke dalam neraka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini uniknya sahabat ya Bu ya. Saya hanya ngambil pelajaran bagaimana sahabat itu ketika menceritakan hadis meniru gaya Rasulullah SAW, uniknya gitu ya. Nah, saya pun mencoba gitu ya. Maksudnya kalau menyampaikan hadis dari Nabi, bagaimana Nabi menyampaikannya. Karena para sahabat ketika menyampaikan hadis dari Nabi, mereka berusaha untuk menyampaikan sama seperti Nabi gitu. Itu saking cintanya kepada Nabi SAW. Ibnu Mas'ud bercerita. Kata Ibnu Mas'ud, akhiru mayadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Kata Ibnu Mas'ud, wa tasqa'uhun nar marratan fa idza ma jawazaha altaqata ilaiha. Orang yang terakhir masuk surga itu, kata Ibnu Mas'ud, ini dari Rasulullah SAW, adalah seorang laki-laki katanya. Ini seorang laki-laki, Bu. Rajul itu seorang laki-laki. Jadi orang yang terakhir masuk surga itu seorang laki-laki. Fahuwa yamshi marrotan. Kemudian ketika dia melewati sirat, dia itu kadang berjalan sambil merangkak, gitu. Dia itu berjalan sambil tergopoh-gopoh. Maksudnya sama seperti orang yang berjalan orang yang berjalan di atas tali kayak gimana coba, gitu ya. Jadi kadang merangkak, kemudian kadang berjalan sambil ini, saking takutnya gitu kan. Watas qauhun naru marrotan, kadang-kadang api itu akan menyambar tubuhnya katanya, gitu. Fa idza ma jawazaha altaqata ilaiha. Akan tetapi akhirnya dia sampai di tepian. Kemudian dia membalikan badannya sambil memandangi jalan tadi gitu. Jadi orang yang terakhir masuk surga itu kata Ibnu Mas'ud, orang yang berjalannya susah, kemudian kadang sambil merangkak, kadang sambil terjatuh, kadang api di atas sirat itu mau menyambar tubuhnya. Setelah dia sampai, baru dia nengok ke belakang, Masya Allah gitu kan, Alhamdulillah gitu kan. Faqala, kemudian dia mengatakan, Tabarakalladzi najjani mink. Kata dia mengatakan, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan dirinya.
laqad a'tiyana Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Coba orang yang seperti ini walaupun sudah udah tergopoh-gopoh, sudah susah, dia mengatakan, ini orang mukmin nih. Dia mengatakan, laqad a'tani Allah, sungguh Allah itu telah memberikan kepadaku sesuatu ma a'tahu ahadan, yang tidak pernah diberikan kepada seorang selain pun, dari orang terdahulu ataupun orang sesudahku, katanya. Itu saking bahagianya orang diselamatkan dari sirat gitu. Fatarfa'u lahu syajaratan. Kemudian diangkatlah sebuah pohon di hadapannya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, "Ai Rabb, wahai Rabb, adnini min hadhihi syajarah, dekatkan aku," katanya, kepada pohon tersebut. Fala astazilla bizilliha washrab mimma iha. Kemudian kata orang ini, biar saya bisa berteduh di atas pohon tersebut dan saya bisa bisa meminum air yang ada di dalamnya. Fayaqulullahu azza wajal, kemudian Allah berkata kepadanya, ya ibni Adam, wahai ibnu Adam, la'ali in a'taitukaha sa'altani goiriha, kata Allah. Wahai anak Adam, andaikan aku memberikan pohon tersebut kepadamu dan aku mengizinkan engkau meminum air di dalamnya, apakah engkau tidak akan meminta lagi setelah itu? Kata Allah. Kemudian kata dia, fayaqul la Rob, tidak wahai Tuhanku. Kata siapa? Kata orang ini. Wa yu'ahiduhu ala as'ala ghairaha. Saya berjanji tidak akan meminta selainnya. Wa rabbuhu ya'zuruhu li'annahu yara ma la yasbaru lahu alaih. Kemudian Allah melihat bahwa dia itu sudah tidak sabar. Ya kan orang tidak sabar gitu, benernya nggak akan minta. Sama seperti anak kecil, ya Bu ya. Bu, minta uang dong 500, benernya nggak mau minta lagi. Iya nggak sabar gitu kan. Akhirnya dikasih 500. Setelah 500 mau 1000 kan, terus anak kecil kayak gitu. Sama hamba juga seperti itu. Itu memang bawaan manusia seperti itu. Kata Allah tahu bahwa anak tersebut sudah mulai tidak sabar. Kemudian fayudniyahu minha, kemudian Allah dekatkan dia ke pohon tersebut. Fayastazallu bizilliha wa yashrabu mimmaiha. Kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut sambil meminum airnya. Kemudian ketika dia sedang menikmati di bawah pohon tersebut, summa turfa'u lahu syajaratan fi hiya ahsanu minal ula. Kemudian diangkat lagi satu pohon di mana pohon tersebut jauh lebih bagus daripada pohon sebelumnya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ai Rob, wahai Tuhan, adnini min hadhihi lil ashrab mimma iha wa astazilla bizilliha. Apa yang dikatakan sama seperti perkataan yang tadi, ya Rob, dekatkan saya dengan pohon itu. Itu manusia ya, ketika di dunia juga gitu. Dulu mintanya Innova misalkan. Ya dulu itu siapa yang jadi gubernur sekarang itu siapa yang Jakarta? Kan dulu mintanya Innova. Sekarang jadi ini, jadi apa? Yang gede itu, Toyota yang gede itu apa? Jadi Land Cruiser kan, dari Innova ke Land Cruiser gitu kan. Dulu mintanya Innova itu. Tapi masih Toyota juga ya gitu. Manusia kayak gitu. Dulu mintanya gini, tapi makin kelamaan makin lup. Nah ini, padahal sudah berjanji, la Rob, saya tidak akan meminta yang lain lagi. Tapi begitu Allah angkat pohon yang lebih bagus, ternyata Land Cruiser lebih bagus dari Innova. Kayak gitu kan. Pasti begitu manusia itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibni Adam, alam tu'ahidni ala as'alani ghairah, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan meminta lagi selain itu? Fayaqul la'ali in adaituka min nas'aliha ghairaha. Kata Allah, nanti kalau saya beri pasti kamu akan minta lagi seperti yang sebelumnya gitu kan, kata Allah. Kata dia, saya berjanji kali ini bahwa saya tidak akan meminta lagi, katanya. Kemudian Allah tahu bahwa dia itu sudah
sudah tidak sabar, la sabralahu alaihi fayurinu minha. Kemudian Allah dekatkan pohon berikutnya, apa namanya, apa, sambil meminum airnya. Kemudian itu berulang terus, sumatar fa'u syajaratan inda babul jannah. Kemudian terakhir setelah itu berulang 3 kali kalau tidak salah itu berulang. Kemudian Allah angkat lagi pohon, di mana pohon itu dekat pintu surga gitu. Dan ini jauh lebih indah daripada kedua pohon sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, apa namanya, adnini min hadhihi syajarah li astadillu bi dhilliha wa syarab min maiha. Ya Allah, katanya, dekatkan saya dengan pohon tersebut, kemudian biarkan saya meminumnya itu terus. Kemudian kata Allah, apa namanya, bukankah engkau telah berjanji 2 kali bahwa engkau tidak akan meminta setelah apa yang aku beri. Kemudian kata dia, bala ya Rob hadhihi la as'aluka ghairaha. Kalau setelah ini, katanya, saya tidak akan minta lagi lah gitu kan. Kalau saya sudah dekat dengan pintu surga, saya tidak akan minta lagi, wahai Rob, gitu kan. Kemudian wa rabbuhu ya'zuru li annahu la, kemudian Allah memaklumi dirinya bahwa dirinya itu sudah tidak sabar lagi. Kemudian didekatkanlah pohon tersebut kepada dirinya. Kemudian fayasma'u aswata ahlil jannah. Kemudian di dekat pohon tersebut dia mendengar suara-suara ahli surga gitu. Recet gitu ya. Suara-suara ahli surga lagi tertawa-tertawa, lagi senang-senang. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ay Rob, apa namanya, adkhilniha, masukkan saya ke dalamnya ya Rob, kan gitu kan. Masukkan saya ke dalamnya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun tertawa membaca hadis ini. Kenapa engkau tertawa, Ibnu Mas'ud? Kata sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW tertawa ketika menyebutkan hadis ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibni Adam, wahai anak Adam, ma yasrini mink, tidak ada yang mencegahmu, katanya. In u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah ridho kepadamu untuk memberimu dunia dan segala isinya, katanya. Qala, dia berkata, ya Rob, astahzi'u minni, apakah engkau sedang mengejekku, wahai Tuhanku, kata orang ini. Wa anta rabbul alamin, sementara engkau itu adalah Rob semesta alam. Fadhahka Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud tertawa. Faqala, kemudian dia mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat-sahabatnya, ala tas'aluni mimma adhak, kata. Kenapa engkau tidak tertawa, katanya. Kenapa engkau tidak bertanya, kenapa engkau tertawa, gitu kan. Kemudian baru sahabat-sahabatnya bertanya, kenapa engkau tertawa, wahai Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, mimma tadhaka ya Rasulullah, mimma dhahaka rabbil alamin. Kata, ya ini turun temurun. Kenapa Ibnu Mas'ud tertawa? Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW tertawa. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kenapa? Karena Allah juga tertawa melihat orang seperti ini. Jadi keinginannya asalnya kecil, jadi besar. Kemudian Allah ridho memberikan dunia dan seisinya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Karena kita banyak acara, ada street festival. Semoga 2 hadis yang panjang tadi bisa mengingatkan kita akan kematian, sehingga kita mau mempersiapkan diri menjelang kematian, dan Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang akan menjemput husnul khotimah, sehingga mengunci kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan tidak membiarkan kita keluar dari jalur kebaikan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah itulah yang ditanyakan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu merasa takut itu karena merasa tidak siap gitu Pak. Jadi itu ya itu ketakutan yang wajar. Ya, ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Itu takabur gitu. Karena kita itu harus takut dengan sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan ada doanya. Jadi ketakutan yang naluri, ketakutan dari kesakitan itu sangat-sangat naluri gitu. Sangat-sangat apa namanya? Sangat wajar gitu, sangat wajar. Gitu, Pak. Jadi itulah yang ditakutkan oleh apa namanya? Siti Aisyah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bukan, bukan, bukan. Karena yang kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisnya tersebut bahwa fa in kana mu'min idza busyira bi rahmati wa ridwani wa jannati ahabba liqa Allah. Jadi kalau orang mukmin ketika dia mau mati diberikan kabar gembira gitu. Sehingga dia senang berjumpa dengan Allah. Nah, sementara orang kafir kenapa? Karena beritanya itu berita azab, berita apa namanya? Siksa kubur, makanya dia benci bertemu dengan Allah, maksudnya takut gitu. Jadi kalau takut seorang mukmin karena kurang bekal atau karena kurang siap, itu adalah ketakutan yang wajar, ketakutan yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi tentang husnul khotimah dikaitkan dengan azab kubur ya. Sangat menarik. Harus kita yakin bahwa alam kubur itu adalah bagian dari keimanan kita. Kita harus yakin bahwa alam kubur itu ada. Yang kita tahu itu kuburan ada ya, tapi ternyata alam kubur juga ada. Dan alam kubur itu adalah alam transisi sebelum kita menuju ke alam akhirat. Jadi alam akhirat, barzah, alam akhirat itu tidak akan datang sebelum hari kiamat datang. Yang menarik adalah seringkali kita manusia, terutama di Melbourne sini, karena misalnya harga kuburan sangat mahal di sini ya, banyak orang yang sudah mempersiapkan kuburan. Ada sudah membeli couplingnya, yang tentu saja sangat baik ya, tidak salah, tidak salah. Tujuannya kan supaya nanti kalau saya meninggal dunia tidak repot orang lain ya, sehingga nanti tinggal dikuburkan dengan mudah. Sangat baik, saya juga setuju. Tapi ada yang perlu lebih penting lagi adalah, yang paling penting itu adalah mempersiapkan diri kita untuk memasuki kubur itu. Karena kasarnya ya, misalkan lihat, meskipun kita belum beli kuburan, istilah kata orang mengatakan kalau kita sudah mati itu yang repot bukan kita yang meninggalnya kan, yang repot yang hidup kan, biarin aja yang repot yang hidup kok. Yang harus kita pikir adalah bagaimana kita masuk kuburan itu yang harus kita hadapi sendirian. Kalaupun kita belum punya kuburan di Melbourne misalnya, seburuk-buruknya kan IMCP akan membantu. Seburuk-buruknya masa council akan membiarkan ada mayat tergeletak di luar? Nggak mungkin kan, misalnya City Council. Itu seburuk-buruknya. Tetapi yang perlu kita lebih pikir adalah bagaimana kita sendirian yang memasuki kuburan itu. Yang tidak kurang pentingnya, mungkin lebih penting lagi ya. Nah, nggak ada council lagi di dalam kuburannya kan, nggak bisa itu kita minta ke bagian Springfield Cemetery gitu ya. Barangkali ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Tadi sudah Kang Naya tadi betul ya. Oh, mati ya mati. Wah, itu sangat sombong sekali ya. Dianggapnya mati itu kayak jalan-jalan ke Dufan, ke Ancol gitu mungkin ya. Seenaknya aja. Silakan kalau ada lagi pertanyaan, Mbak Budak, saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu statement yang kedua yang betul. Kenapa? Karena tadi yang namanya definisi husnul khotimah adalah yuwafaqal abdu, kepahaman seseorang gitu. Kepahaman seseorang tentang apa? Tentang berbagai macam kebaikan, sehingga kepahaman tersebut membuat dirinya mewakafkan dirinya dalam kebaikan, gitu kan? Jadi Allah sudah memberikan berbagai macam kesempatan kepada semua orang. Itu jadi itu merupakan pilihan ikhtiar. Makanya dalam Islam itu kan ada takdir baik dan takdir buruk. Allah itu memberikan takdir baik dan takdir buruk. Semuanya boleh memilih gitu. Sama seperti orang mau memilih husnul khotimah atau memilih su'ul khotimah. Jadi yang kedua itulah yang betul. Kenapa? Karena definisi husnul khotimah seperti yang diberikan seperti yang digambarkan tadi adalah yuwafaqal abdu. Kefahaman seseorang pasti semua orang itu kan mau husnul khotimah. Semua orang itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cuman masalahnya itu tadi, apakah dia mau mewakafkan dirinya, ya kan, dalam kebaikan, sehingga ayyuba'idullahu bighadabihi, sehingga dia lil ibtiad, untuk menjauhkan dirinya dari murka Allah. Apakah dia mau melakukan itu atau tidak, gitu kan? Jadi itu memang ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah gitu ya, ditetapkan oleh Allah kebaikannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi isti'malhu. Tapi Allah memberikan kesempatan, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan. Tapi memang ada orang-orang yang Allah sendiri tidak ridho gitu kan. Ada orang-orang yang diridhoi, ada orang-orang yang tidak diridhoi. Seperti misalkan pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, ya kan? Berarti Allah tidak ridho gitu kan. Bagaimanapun Nabi sekuat mungkin, Allah tidak ridho. Kenapa? Karena mungkin gengsinya dia terlalu tinggi. Tapi kan kesempatannya Allah berikan, betul tidak? Kesempatan Allah berikan. Silahkan ini hidayah, Allah berikan kesempatan tersebut. Tapi ya itulah, innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Nah, cuman masalahnya adalah sekali lagi kembali kepada kita. Kita itu sudah diberikan kefahaman oleh Allah, tinggal kita memilihnya. Apakah kita mau mewakafkan diri kita dalam kebaikan atau kita malah mewakafkan diri kita dalam kemaksiatan. Itu mungkin ya. Jadi saya lebih cenderung berpendapat sama dengan statement yang kedua gitu ya. Gitu. Jadi itu merupakan pilihan kita. Gitu. Kemudian yang keduanya, apakah keburukan-keburukan itu akan muncul? Gini, di dalam hadis yang lain memang ada. Kalau kebaikannya lebih banyak, maka dia akan ditemani oleh makhluk yang baik, gitu kan? Tapi kalau keburukannya yang lebih banyak, maka dia ditemani oleh makhluk yang buruk. Nah, bagaimana tahu seperti itu sementara hisab belum ditegakkan? Ingat, Allah itu Maha tahu, ya kan? Segala sesuatu yang lampau atau yang akan datang. Hisab kapan? Nanti yang akan datang kan. Hisab itu ditegakkan biar manusia itu tidak penasaran. Tapi Allah sudah tahu hasilnya gitu loh. Allah itu sudah tahu, misalkan ditimbang di mizan. Allah itu sudah tahu hasilnya bahwa kamu itu timbangan buruknya itu yang lebih berat gitu kan. Sama seperti seorang guru menghadapi dua orang murid. Yang satu muridnya pintar luar biasa. Yang satu jahilnya luar biasa, ya kan? Disebut bodoh mah kan kasar, kalau jahil kan sepalah sama saja gitu ya, jahil sama bodoh. Maksudnya si guru ini tahu nih, ketika dikasih soal, walaupun dua orang ini belum menjawab, ya kan? Walaupun dua orang ini belum menjawab, pasti tahu hasilnya. Si A bisa menjawab semuanya, sementara si B belum tentu gitu kan. Pasti lebih banyak salahnya ketimbang benernya. Guru udah tahu. Betul tidak? Hisab juga sama gitu. Jadi ketika di alam kubur itu Allah sudah tahu mana yang banyak. Jadi kalau misalkan orang ini banyak kebaikannya, maka kebaikannya yang akan menemaninya gitu. Kalau misalkan keburukan yang lebih banyak, maka keburukanlah yang akan menemaninya. Tapi tetap nanti hisab dan mizan itu akan ditegakkan. Supaya apa? Supaya kita tidak penasaran. Jangan nanya gimana kalau seimbang? Ya wallahu alam kalau itu ya. Itu bukan urusan saya lagi. Wallahu alam. Cuman di dalam hadis hanya diceritakan dua yang
yang ekstrim, yang baik sama yang buruk itu yang di alam kubur itu. Gimana kalau seimbang? Itu mungkin nanti di mizan. Itu saya nggak tahu kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Anggun. Tadi dijelaskan juga bahwa barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia akan masuk surga. Tapi memang itu ya, tidak semudah itu kita bisa mengatakan. Meskipun sekarang itu kan cuma mudah, cuma la ilaha illallah, apa susahnya sih? Nah, saya pernah ini, makanya kenapa dalam Islam kalau kita kaget, misalnya kita kesandung, kita diminta untuk apa? Mengucapkan apa? Kalimat thayyibah kan? Jangan sampai kita kaget mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Ketika kesandung si borokokok misalnya gitu kan ya. Karena nanti ketika malaikat maut datang, ketika aja kita datang, kita juga akan kaget. Bayangkan kita aja yang kesandung selalu kaget ya. Setiap kesandung selalu, padahal kesandung kita kan bukan pertama kali kan. Sudah berapa kali kita kesandung sejak mulai bisa berjalan sampai sekarang? Udah puluhan kali, ratusan kali, tapi tetap aja begitu kesandung, astagfirullahaladzim, masih tetap kaget. Apalagi saat malaikat mau datang menjemput yang kita belum pernah sebelumnya, sangat kaget. Dan ketika itulah kalau kita biasa mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, itu juga kadang itu yang ketika sakit ada yang minta rokok sebatang, ada apa misalnya ya. Tapi kalau setiap kali kita kaget mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kalimah thayyibah, insyaallah ketika malaikat mau datang menjemput kita dan kita merasa kaget bertemu dengan hal yang belum pernah dialami sebelumnya, kita juga akan keluar kata-kata secara spontan, akan keluar kata-kata kalimat thayyibah tersebut. Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan? Ada pengumuman? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Bambang akan ada pengumuman. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sama seperti yang kemarin saya umumkan hari Jumat. Barangkali ada dari jamaah yang tidak hadir pada hari Jumat, bahwa nanti kita akan ada kelas terjemahan Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran, yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Gun-Gun, insya Allah. Itu hari Senin malam dalam bahasa Indonesia, jadi bukan dalam bahasa Inggris. Senin malam itu untuk terjemahan Al-Quran, jadi bahasa Arab Al-Quran mudahnya. Kemudian hari Rabunya itu tafsir Al-Quran, halakoh tafsir surat-surat pendek oleh Ustadz Gun-Gun juga insya Allah. Ya, surat-surat ngacak. Artinya kalau ketemunya surat ini ya surat ini, kalau ketemunya surat itu ya surat itu gitu. Lebih fleksibel. Habis Isya insya Allah. Tapi seperti halnya dengan Ustadz Yahya dulu, karena ini namanya halakoh, kita tidak seperti ini. Jadi kadang di pojok sana, kadang di pojok sini, tergantung di mana Ustadz Gun-Gun saat itu berada. Kita semua mendekat ke sana. Jadi selalu seperti itu. Yang mana? Kalau yang hari Senin itu terbuka. Kalau yang hari Rabu juga insya Allah boleh kalau gitu. Insya Allah bisa, insya Allah. Nanti kita atur. Kalau memang nanti ada ibu-ibu, nanti mungkin kita buat format yang lebih baik, insya Allah. Ya, sangat tidak formal itu. Jadi bapak ibu-ibu tidak perlu membawa makanan apapun. Kita cukup santai aja. Kalau mau ngeteh tinggal ke belakang dan lain-lainnya, insya Allah. Terima kasih Bambang. Demikian tadi pengumuman dari Pak Bambang. Sekali lagi setelah ini nanti kita bersama-sama beramai-ramai ke Fikmat mengunjungi Sate Barja ya, yang dimiliki oleh Masjid Wesel insyaallah, sahabat dari Sate Barja. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi, apa yang kita simak menjadi pelajaran bagi kita, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena di luar juga sudah tersiap Pak Ade dan teman-teman, kita persilahkan ibu-ibu dulu untuk memulai sarapan pagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membawa hidangan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh juga bagi kita.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.